Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaukiardi dari kelompok 11 mendiskusikan hasil makalah kelompok kami tentang kerajaan di pesisir barat, yaitu kerajaan Indrapura. Yang pertama, asal-usul dan perkembangannya. Kerajaan Indrapura awalnya bagian dari kerajaan Pagaruyung. Tetapi kerajaan Pagaruyung melemah dan diambil alih oleh kerajaan Indrapura dan berdirilah kerajaan Indrapura. Pada perkembangannya, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511, arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Indrapura terutama ditunjang oleh Lada. Saat tepatnya Indrapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti, namun diperkirakan ini bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan Lada di wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-16. Didorong usaha penanaman lada, batas selatan Indrapura mencapai Silebar, sekarang di Provinsi Bengkulu. Wilayah kekuasaan. Pada akhir abad ke-17, pusat wilayah Indrapura mencakup lembah Sungai Air Haji, dan Batang Indrapura, terdiri atas 20 koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah anak sungai yang mencakup lembah Manjuto dan Air Dikit disebut sebagai negeri 14 koto dan Moko-Moko 5 koto. Sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda. Untuk kawasan utara disebut dengan Banda Sapuluh atau Bandar 10 yang dipimpin oleh Raja Nan Ampek. 4 orang yang bergelar Raja Air Haji, Raja Bunga Pasang, Raja Kambang, dan Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau negeri yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Pada kawasan bagian selatan, di sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang Pirotin, kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di muara sungai. Pirwatin ini pada awalnya berjumlah 59. Pirwatin dan kurang 160. Para menteri dan Pirwatin ini tunduk pada kekuasaan raja atau sultan. Pada penghujung abad ke-17, para Pirwatin masih berfungsi sebagai kepala wilayah. Namun tugas-tugas menteri mulai bergeser seiring dengan proses terlepas Indrapura menjadi kerajaan terpisah dari Pagaruyung. Menteri 20 koto di Indrapura bertindak sebagai penasihat kerajaan. Menteri 14 koto bertugas mengatur rumah tangga istana, sedangkan Menteri 5 koto bertanggung jawab atas pertahanan. Walau pada tahun 1651 kawasan anak sungai di bawah Raja Adil melepaskan diri dari Indrapura dan menjadi kerajaan sendiri yang pada awalnya didukung oleh Inggris. Namun tidak lama berselang ia mangkat dan digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Gulemat. Sultan Gulemat tidak berhasil menjadikan kawasan itu stabil dan kemudian juga kehilangan dukungan dari para menteri yang ada pada kawasan tersebut. Hubungan dengan Pagaruyung. Kerajaan Indrapura memiliki hubungan erat dengan kerajaan Pagaruyung ketika kerajaan Indrapura berada di bawah kerajaan Pagaruyung. Hubungan dengan Aceh. Indrapura telah menjalin persahabatan dengan Aceh. Saat Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai wilayah Pariaman,
Indrapura menghentikan ekspansi dan menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dwi, putri Sultan Munawar Shah dari Indrapura, dengan Sultan Firmansyah, saudara Raja Aceh saat itu, Sultan Ali Riyad Shah. Lewat hubungan perkawinan ini dan kekuatan ekonomi Indrapura mendapat pengaruh besar di kota Raja Banda Aceh. Bahkan para hulu Malang dari Indrapura disebut-sebut sebagai komplotan dalam pembunuhan putri Sultan Alia Riyad Shah, sehingga melancarkan jalan buat suami Raja Dewi naik tahta dengan nama Sultan Sri Alam pada tahun 1576. Walau kekuasaan hanya berlangsung 3 tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena pertentangan dengan ulama Aceh. Hubungan dengan Inggris dan Belanda. Pada masa Raja Besar sekitar tahun 1624, FOC berhasil membuat perjanjian dengan dalam mengumpulkan hasil pertanian tersebut langsung dimuat ke atas kapal, tanpa mesti merapat dulu di pelabuhan, serta dibebaskan dari cukai pelabuhan. Begitu juga pada masa Raja Putih. Pergantian Raja Besar, Indrapura tetap menerapkan pelabuhan besar cukai dalam mendorong perekonomiannya. Ketika Sultan Muhammad Shah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontak di Indrapura pada tahun 1662, pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Indrapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya Sultan Indrapura terpaksa melarikan diri beserta ayahnya dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Shah dikirim ke Batavia mendatangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 dan memberikan FOC hak monopoli pembelian lada serta hak pengerjaan tambang emas. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada salah paham mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.